Shalom, saudaraku yang kekasih. Kembali kita akan bersaat teduh saat ini. Sungguh suatu kemurahan yang Tuhan berikan buat kita kalau kita bisa bersaat teduh saat ini. Kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya, Yesus. Di mezbamu ku
aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa amin datang menyembah jadikan aku jadikan aku Tuhan. Terima kasih. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Katakan sekali lagi jadikan aku syukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada pada saat ini, Tuhan silakan. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bangga dan bersyukur Tuhan mengenai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah doa kami Bapa, biarlah apa yang kami persembahkan semuanya Tuhan
Amin. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Ya Tuhan, hamba-Mu Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sungguh sebuah saat yang luar biasa, pujian dan penyembahan yang begitu indah ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini seperti biasanya kita akan belajar terus dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita secara langsung. Dan hari ini kita akan dibantu membacakan oleh Ibu Retno dari Lukas pasal yang ke-14. Silakan Bu Retno. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit pusung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang itu," lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.'
Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Amin. Puji Tuhan, sungguh sebuah kebenaran yang luar biasa. Dan kami sangat percaya, tadi ketika kita membaca, Roh Tuhan bicara dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, namun izinkan kami sedikit aja ya, mengulas apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, dalam hati kami ya. Di dalam Lukas pasal 14 tadi, mari kita akan kembali melihat sebuah perumpamaan yang menarik. Pada bagian ayat yang ke-7, pada akhir perumpamaan atau akhir kisah tentang orang-orang yang ingin duduk di tempat terhormat di sebuah pesta perkawinan, ya, di sebuah tempat pesta begitu. Nah, ayat 11 berkata gini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tentu tahu tadi sudah kita baca, pada waktu itu orang-orang berebut untuk duduk di tempat yang terhormat. Di tempat yang paling terlihat. Tapi Yesus justru memberikan sebuah masukan yang sangat menarik. Di mana Yesus berkata adalah lebih baik kamu merendahkan diri, duduk di tempat yang paling hina, untuk kemudian diangkat. Kalau kemudian ternyata tuan rumah masuk dan beliau ingin menghargai engkau, lalu dibawa dari tempat yang paling hina ke tempat yang paling tinggi, itu lebih baik daripada kalau kamu sudah menduduki tempat tinggi, kemudian disuruh pindah. Karena itu bukan tempat dudukmu, ada orang lain yang lebih layak untuk itu. Kurang lebih seperti itu kisahnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya juga mempunyai seorang kenalan yang memiliki prinsip hidup yang menurut saya cukup menarik.
Di mana beliau ini suka sekali menjelekkan dirinya, merendahkan dirinya sebelum direndahkan orang lain. Jadi kalau kita mau merendahkan orang lain mau merendahkan dia, seolah-olah itu sudah nggak ada bahan. Karena dia sudah menjelekkan dirinya sendiri, dia sudah merendahkan dirinya sendiri, sehingga orang lain tidak ada bahan untuk menjelekkan dia. Cukup menarik prinsip hidupnya, ya. Nah, apapun itu, ketika kita merendahkan diri, keuntungannya adalah, ya, siapa yang mau merendahkan kita kalau kita pada dasarnya sudah di tempat yang rendah, kurang lebih kan seperti itu. Tapi kemudian ternyata ketika kita sudah di tempat yang rendah, lalu kemudian ternyata ada yang memandang kita sepantasnya berada di tempat yang tinggi, justru di situ adalah sesuatu yang luar biasa karena akan terlihat begitu rupa bagaimana dari tempat yang rendah kita dibawa ke tempat yang tinggi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang suka meninggikan diri. Sehingga ketika dia direndahkan, sakitnya luar biasa. Tetapi ketika saudara menaruh posisi saudara di posisi yang rendah, merendahkan diri dengan satu kesadaran bahwa saya dan saudara memang bukan siapa-siapa. Kita ini orang-orang biasa. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita tidak perlu meninggikan diri. Kita hanya perlu menaruh posisi kita di tempat yang rendah. Kita mau melayani sesama. Kita mau melakukan yang terbaik. Kita di posisi yang rendah. Tidak perlu cari nama. Tidak perlu cari kemuliaan. Ya, kalau memang Tuhan ingin meninggikan kita, maka pasti akan ada saatnya Dia akan tinggikan kita. Ya, dan selama itu tidak terjadi, tidak apa-apa. Mari kita tetap berada di posisi yang rendah. Toh suatu saat kelak ketika Tuhan datang, kita pasti ditinggikan bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama datang pada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu ya buat firman yang tadi kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon agar Engkau selalu menolong kami, menguatkan kami untuk dapat rendah hati Tuhan. Tidak sombong, tidak mencari pujian yang sia-sia. Tapi biarlah Tuhan tolong agar kami senantiasa memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat pengajaran-Mu hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan persilakan kita berdoa untuk orang-orang yang kita kenal yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita akan doakan untuk pertobatan mereka, supaya Tuhan jamah mereka sehingga mereka boleh bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mereka yang mengalami aniaya karena nama-Mu dan kebenaran-Mu. Yesus, kami percaya Engkau senantiasa selalu menyertai Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan keteguhan hati. Amin, amin. Selalu berada di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau berikan kekuatan, Engkau tambahkan iman percaya mereka Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Supaya di dalam menghadapi masalah pencobaan ini Tuhan, biarlah dia berpegang teguh kepadamu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga yang mereka tinggal Tuhan
Oh kiranya Tuhan Engkau juga memberkati, Engkau memberkati apa yang mereka perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan, oh Tuhan Yesus, Engkau lawan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau jauhkan dari segala bencana, Engkau jauhkan dari segala permasalahan, Engkau jauhkan dari segala persoalan-persoalan di dalam negara kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan sajalah yang akan melepaskan, memberikan kuat kuasa-Mu, memberikan mujizat-Mu di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau lawat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau akan menolong Tuhan dari segala apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan juga para pemimpin tertinggi Tuhan, dari Bapak Presiden hingga wakil, hingga di bawahannya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan, semuanya datangnya dari Engkau Tuhan. Berikanlah hikmat di dalam menjalankan tugas-tugasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selamatkan bangsa dan negara kami ini dari segala macam bahaya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala hormat dan kuasa hanya bagi-Mu Yesus. Ya Bapa, kami menyatukan hati kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang mengalami hal-hal yang tidak baik Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya hamba-hamba Tuhan ini ke dalam tangan. Masa-masa sulit yang dihadapi, kami yakin dan percaya kekuatan yang daripada-Mu terus Engkau limpahkan buat mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat semuanya Tuhan, yang ada di Indonesia, yang ada di luar di dunia ini Tuhan, di kota kami ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan lawat jemaat-jemaat-Mu, tidak hanya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik Tuhan. Berikanlah damai sejahtera Tuhan. Lawatan-Mu Engkau nyatakan di dalam setiap rumah tangga mereka Tuhan. Bapa sertai anak istri, pelayanan mereka, pekerjaan mereka, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami Tuhan tidak punya yang tidak ada yang kami andalkan hanya selain Engkau Tuhan. Kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa kasih Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur begitu luar biasa Engkau memberikan terima kasih Tuhan. Kami semua Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak bisa melihat satu persatu saudara kami ini, tapi kami memohon dengan sepenuh hati kami Tuhan. Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan juga dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh mengalami kesehatan, boleh mengalami kesembuhan dari sakit. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami yakin dan percaya lewat tangan dokter, lewat obat-obatan yang diminum, lewat apapun Tuhan, itu merupakan perpanjangan dari tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat jemaat kami yang menghadapi masalah saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ajarkan kepada jemaat-jemaat kami semuanya untuk senantiasa duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, meminta solusi yang terbaik dari Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kelegaan buat saudara-saudara kami semuanya yang dalam masalah. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan
tinggal di Amin, amin Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa melihat anak-anak-Mu yang terus memanggil, memohon pertolongan dari-Mu Tuhan. Berikanlah terus belas kasihan-Mu buat kita semua Tuhan. Kami hanya berharap dan bersandar kepada Engkau. Ya Tuhan. Yesus, ampuni setiap dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan kami. Apabila kami melakukan atas kehendak kami sendiri Tuhan, kami mohon dengan sepenuh hati kami pengampunan dari-Mu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa lebih hari lebih taat akan Ya firman-Mu, Tuhan. Ya Roh Kudus, tegur kami untuk kami senantiasa hidup kudus, untuk kami senantiasa hidup di jalan-Mu ya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam kuasa kegelapan, sehingga mereka senantiasa berada dalam dosa Tuhan. Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, 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 berikan kelepasan buat saudara-saudara kami ini. dalam nama Yesus. Kami berseru hanya kepadamu Tuhan. Amin, 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 amin. Kami yakin dan percaya Tuhan, kelegaan, kepuasan dalam hati dan pikiran kami, damai sejahtera dalam hati kami, terus Engkau berikan buat kami, sehingga makin hari kami bisa senantiasa mengucap syukur atas segala yang kami hadapi saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Begitu besar kuasa-Mu atas kami. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah seruan doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan sekarang masuk dalam doa-doa pribadi ya. Saya yakin kita semua punya pergumulan masing-masing. Karena itu saya akan berikan kesempatan kurang lebih 1 menit ya, kita untuk berdoa bagi pergumulan kita masing-masing. Mari kita akan berdoa masing-masing. Baik, sudah ya, kita akan tutup saat teduh kita hari ini ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat hari yang begitu luar biasa ini. Saat-saat yang begitu indah ini yang sangat memberikan kekuatan pada kami Tuhan. Sehingga nanti ketika kami berhadapan dengan dunia ini, kami percaya kami akan dimampukan berjalan dalam jalan Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan beraktivitas. Tuhan kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu atas segala aspek kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.